Karena kalau sudah modal keluar, uang sudah mengalir, baru ribut kemudian, itu akan sangat-sangat merepotkan. Biasanya ujung-ujungnya bubar, gugat-menggugat, somasi, dan lain-lain. Oke, jadi di setiap tahap ini kalau ada yang nggak beres, bereskanlah. Sebelum hubungan ini benar-benar dibentuk, modal disetor, dan lain-lain. Ini benar-benar diinikan. Oke. Yang kedua adalah 4 faktor penentu. Penentu pertama tadi adalah tujuannya, mau membangun atau mau numpang untuk keperluan sendiri. Dengan gaya apa? Menumbangkan orang, menggantikan orang, atau menumbuhkan. Tadi yang tujuannya kelompok, dia akan menumbuhkan di kelompok ini. Saking makin kuat. Kalau yang menggantikan, di dalam kelompok ini pun saling makan dia. Saling menjatuhkan dia. Ada gambaran ya? Yang berikut sportivitas. Mendukung yang menang, pokoknya dia melebur habis tanpa dia kehilangan jati dirinya. Di sini tidak saling mengganggu, dia menunggu pertandingan berikut baru bertanding lagi. Sekarang saatnya action, dia memberikan keleluasaan kepada pemenang dan memberikan navigasi progres. Baik dari posisi si pemenang, menurut rumusku kamu sudah 70%, tapi menurut rumusku kamu malah mundur tinggal 20%. Hati-hati Bung, masih konstruktif dia. Kamu hadir, kita sama-sama sehat. Bertanding, jangan khawatir, saya tunggu musim pertandingan berikut. Kalau yang ini memang dia gerogotin dan mau menjatuhkan. Itu ketiga. Keempat adalah laju pembentukan. Ada yang sabar berevolusi, ada yang gayanya progresif, ayo. Ada yang agresif, ini sudah mengarah ke gerasa gerusu, rebak-rebuk. Ini revolusi. Apapun yang ini ganti, bongkar, ganti. Bahkan yang dia bikin sendiri pun sering digonta-ganti sama dia. Jadi 4 ini adalah laju pembentukan hubungan. Yang ketiga adalah level sportivitas. Yang kedua adalah apakah menumbuhkan atau menggantikan. Tujuannya untuk bersama atau tujuan kelompok atau orang tertentu. Semua 4 faktor penentu ini disebut faktor penentu karena memang dia menentukan corak, menentukan irama, menentukan kesehatan keberlangsungan suatu hubungan. Jadi kalau mau join dengan orang, faktor-faktor ini penting. Kita perlu tahu di tujuannya sendiri tadi 1 sampai 3 oke Bang ya. Sehingga di nomor 5 nanti harus lebih rinci lagi kita bahas berikut. Yang kedua, 4 faktor penentunya apa? Ada tujuan, ada kepentingannya, ada level sportivitasnya, ada seberapa lajunya, mau evolusi, mau revolusi. Ada orang yang hanya cocok untuk jangka pendek. Contoh ya, tentu dalam bergaul, dalam networking, mencarilah orang-orang, pilihlah orang-orang yang memang kolamnya di situ gitu. Nah, di situ mulailah kenal. Sebetulnya mengenal orang tidak perlu lama-lama. Sebab namanya otak manusia itu bekerja dengan rumus yang sudah ada di otaknya. Bagaimana dia memperlakukan saudara kandungnya, ibu kandungnya, saudara keluarga terdekatnya, bagaimana dia memperlakukan teman-teman dekatnya, bagaimana dia memperlakukan teman-teman sekerjanya, lingkungannya, tetangganya, seperti itulah dia akan memperlakukan kita. Karena sudah rumus. Dalam bisnis kita tidak sempat tunggu dia sadar, karena dalam bisnis tarik-menarik, gonjang-ganjing itu keras sekali. Fungsi saya sendiri dalam tarik-menarik sudah banyak goncangan.
apalagi fungsi interplay. Sesama pemain bola, kalau mencurigai bahwa temannya akan tusuk pisau ke dia, akan tikam dia, bagaimana dia bisa bermain bola? Temannya dekat, dia hati-hati, dia nggak perhatikan bola lagi. Dalam permainan bola tidak boleh harus percayanya full 100%. Inilah dia, memilih menyaring di sini ini penting. Ini tahap paling awal. Rekrutmen karyawan ya sama. Karyawan yang jangan cuma kemampuan teknisnya saja kita terus kesima, orangnya brengsek kita ambil, jadi masalah lah ini. Kita masukkan hantu yang datang, kita masukkan sampah yang datang, walaupun bajunya emas. Jadi tadi tujuan bergabung harus betul-betul dipilih orangnya yang benar-benar sesuai dengan jangka pendek, jangka panjang atau apa. Misalnya mau bongkar pagar ya Pak, legal, bukan ngomong bongkar pagar maling, secara legal. Bongkar pagar yang kuat sekali. Ya cari orang bener nggak bisa, saya cari maling yang tukang bongkar pagar lah. Tapi saya nggak bilang, maling sini, nggak. Mas, kayaknya kamu bisa bantu saya deh bongkar pagar, yuk kita bagi upahmu segini. Maling saya aja Pak. Contoh brankas lupa. Saya panggil tukang bongkar brankas. Tukang brankas pun nggak bisa, saya cari maling ulung. Dapat ya? Sekarang kita membahas 3 dimensi membangun hubungan. Sebelum saya masuk, supaya tidak kusut dalam detail, tadi tujuannya apa, ada faktor penentunya. Nah sekarang kita mulai mau membangun hubungan. Ada 3 dimensi, yang kebetulan nanti ada faktor yang di atas ini yang terpakai juga di bawah. 3 dimensi. Kita lihat dari internal dulu. Sebelum saya bergabung dengan orang, tujuan saya ini apa? Jelas gak? Bahwa tujuan saya, kepentingan saya terpenuhi gak? Jangan sudah berhasil, saya tidak melanjutkan misinya, saya sudah punya misi pribadi yang lain, dan sebagainya. Kalau bergabung dengan orang, tujuan yang tadi itu. Kemudian kita perlu menentukan kapabilitas apa saja yang perlu dibangun. Disinilah letak ramuan saling tergantungan ini dimainkan. Sehingga ketika satu orang mau maju sendiri, tidak bisa, harus sama-sama. Kalau satu orang mau maju sendiri sudah mulai mengarah ke bisa, harus robah supaya tidak ada yang bisa maju sendiri. Harus dipantau itu. Kalau enggak kita membiarkan. Contoh. Pemain band biasanya vokalisnya pisahkan diri sendiri. Lah kalau memang sudah tahu satu hari bakal dia sendiri sangat menonjol sendiri vokalisnya. Kita berusaha lah pemain bassnya juga ikut main sehingga menjadi favorit dan lain-lain. Tapi tetap biasanya pemain band vokalisnya akan maju sendiri. Kalau sudah tahu itu, ya dirancanglah bagi teman-teman yang lain untuk short term atau mid term, jangan long term. Kalau mau dipaksa long term, kecewa. Karena ketergantungannya tidak ada. Kapabilitasnya tidak bisa sama. Atau semua orang rata. The AB3, ABBA, Korea punya penyanyi yang rame-rame itu, K-pop itu. Nggak ada yang menonjol. Dia maka akan langgeng. Kalau menonjol satu pasti akan bubar. Rancanglah supaya bubar dengan senyum, dengan gembira. Nah, kemudian harus kemampuan kendali. Seperti apa? Harus dirancang. Tadi membangun hubungan kan? Dan bagaimana ini saling ketergantungan ini. Ini terus jadi payung ke bawah. Dan sistematika langkahnya seperti apa, peran yang sangat fleksibel. Nah di sini harus terintegrasi. Makanya ini hierarkinya, tujuan, berdasarkan tujuan dibangun kapabilitas, kendalinya, dan sistematika operasinya. Dan ini harus terintegrasi. Kalau tidak terintegrasi, belang-belang dia nanti. Ketika belang-belang ini tidak tercapai, kita kembali ke gambar yang tadi,
kepentingan pribadinya akan terganggu. Karena ini tidak menghasilkan tujuan bersama, hasil akhir tujuan bersama, sehingga kepentingan personalnya terganggu, akan parah juga kaitannya ke sana. Sehingga ini harus terintegrasi betul. Pemain sepak bola, pelatihnya dalam musim itu latihannya beda-beda strateginya. Sehingga latihannya siapa akan menjalani peran apa, latihannya disesuaikan. Sekarang nggak perlu pakai peluru tajam, cukup pakai batu sama ketapel misalnya. Dan sebagainya. Ini harus terintegrasi. Keadaan berubah lagi. Yang penting tujuannya harus, ini sangat rigid, kaku, karena menyangkut orang banyak, berbagai kepentingan. Kalau di perusahaan, karyawan, bank, dan lain-lain, ini sudah lebih, bukan fleksibel ya, lebih bisa berubah sesuai keadaan demi mencapai ini. Ini juga sama demi mencapai ini. Kalau ini sangat fleksibel. Contoh kita mau seberangkan barang naik LCT, naik perahu penyeberang itu.